sekalian, mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2023 di Universitas HKBP Nomensen. Pada saat ini saya akan melakukan PPL siklus yang kedua di SMA Negeri 2 Meranti dengan materi ajar perpajakan. Selamat menyaksikan. Tiga. Oke. Selamat siang, Nak. Siang, Bu. Terima kasih. Hari ini kita akan belajar melanjutkan pelajaran kita pada pertemuan sebelumnya tentang perpajakan, ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, silakan maaf. Semuanya ada, sudah ya, Nak, ya? Kita mulai ya. Apa kabar kalian? Baik, Bu. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Baik. Sehat ya? Sehat, Bu. Oke, kita akan mulai pembelajaran kita hari ini. Kepada ketua kelas, silakan, Nak, pimpin dalam doa. Siap, gerak. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Berdiri. Kepada ibu guru kita, beri salam. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Nak. Silakan duduk kembali. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita, supaya pembelajaran kita nyaman, coba kepada anak-anak ibu periksa, Nak, sekelilingmu. Di bawah kursi meja masih ada sampah atau tidak? Coba diperiksa kebersihannya, Nak. Tuh ada, ya, ambil sampahnya, Nak. Oke, sudah bersih semuanya? Baik, terima kasih ya, Nak. Nah, kepada ketua kelas dan teman-teman yang lain, coba diperiksa, Nak, samping kiri kananmu, teman-temanmu apakah hadir semua? Hadir semua? Hadir. Oke, terima kasih, hari ini semuanya hadir dalam pembelajaran kita di siang hari ini. Terima kasih ya, Nak, ya. Nah, kita akan masuk ke materi ajar kita, melanjutkan pembelajaran kita pada pertemuan yang lalu tentang perpajakan, ya. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, mari kita lihat sama-sama tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini, mari kita sama-sama membacanya, Nak. 2, 3, ya. Setelah mengikuti proses pembelajaran dengan model PBM, siswa mampu menjelaskan pengertian pajak, jenis-jenis pajak, fungsi atau manfaat pajak, serta mampu menganalisis fungsi dan peran
Oke, terima kasih. Kita sudah tahu apa tujuan pembelajaran kita mempelajari materi perpajakan. Ya karena kalau di pertemuan yang lalu tujuan pembelajarannya itu untuk menjelaskan pengertian pajak dan jenis-jenis pajak. Nah, hari ini kita masuk kepada pertemuan fungsi dan manfaat pajak serta mampu menganalisis fungsi dan peran pajak terhadap pembangunan ekonomi di Indonesia dengan model PBL ya melalui media PowerPoint ya. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran kita, ke bahan ajar kita, Ibu mau tanya ke kalian. Siapa yang masih ingat pelajaran yang lalu, Nak? Saya, Bu. Silakan. Ya, silakan Chelsea. Pembelajaran yang lalu membahas tentang pengertian pajak, yaitu pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oke, benar sekali. Kalau minggu yang lalu kita sudah belajar tentang pengertian pajak ya, Nak. Nah, ada lagi yang anak ibu yang masih ingat pelajaran yang lalu? Ya, Stephen, silakan. Mempelajari tentang jenis-jenis pajak yaitu berdasarkan sifatnya, dan pajak dapat digolongkan menjadi dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Oke, Stephen mengatakan kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang jenis-jenis pajak. Nah, masih ada jenis-jenis pajak yang lain. Masih ada teman-teman yang lain yang masih bisa menerangkan pelajaran yang lalu? Iya, Nak? Itu sasaran yang berdasarkan objeknya menjadi pajak subjektif dan pajak objektif. Iya, jenis-jenis pajak berdasarkan sasaran dan objeknya, ya. Nah, ada lagi pelajaran kita yang lain yang masih ingat? Anak-anak ibu, ya silakan penyiar. Baik. Berdasarkan siapa yang memungut, pajak digolongkan menjadi pajak pusat dan pajak daerah, Bu. Iya, benar sekali, Nak. Berdasarkan siapa yang memungut, apakah itu pajak pusat atau pajak daerah. Masih ada yang lain? Oke, terima kasih ya, Nak ya. Nah, kalian masih mengingat pelajaran kita yang lalu? Terima kasih. Bahwa minggu lalu kita telah belajar tentang pengertian pajak, jenis-jenis pajak, apakah itu tadi pajak langsung, tidak langsung, pajak objektif, pajak subjektif, pajak pusat, pajak daerah. Iya. Nah, kita akan melanjutkan pelajaran kita hari ini, Nah, ya. Kita akan melanjutkan pelajaran kita hari ini. Sebelum kita melanjutkan, Ibu mau tunjukkan ke kalian. Coba kita sama-sama melihat yang ada di depan ini yang sudah Ibu tampilkan. Coba, Nak, semua melihat. Nah, Ibu mau bertanya ke kalian nih. Gambar apa yang ada di depan ini, Nak? Yang Ibu tampilkan ada 2 gambar. Gambar apa yang Ibu tampilkan di sini? Siapa yang tahu, Nak? Coba. Saya, Bu. Ya, silakan Rido. Gambar pertama adalah gambar poster atau iklan. Ya. Gambar kedua gambar jalanan dan pembangunan jalan. Iya, benar sekali, Nak. Gambar pertama gambar poster, gambar kedua gambar jalan atau jalanan ya. Nah, ada lagi pendapat yang lain? Silakan. Ada? Nggak ada? Oke. Nah, apa hubungan antara gambar yang satu dan gambar yang kedua? Siapa yang bisa membedakan? Oke, silakan, Nak. Hubungannya pada gambar pertama itu mengajak kita untuk peduli pajak Ya. dan membayar pajak. Hubungannya dengan gambar 2, dengan kita membayar pajak, pembangunan jalan raya dapat terlaksanakan. Iya, terima kasih, Nak. Coba kepada semua anak ibu yang sudah berpartisipasi hari ini, mari kita berikan tepuk tangan.
Oke, nah gambar yang pertama ini benar kata temanmu tadi, ini gambar stiker. Kira-kira gambar ajakan gitu ya. Ajakan supaya ayo peduli pajak, gitu. Ayo membayar pajak. Gitu. Nah gambar yang kedua, ini ada gambar pembangunan. Ada pembangunan jalan, di sebelahnya ada jalanan yang sudah bagus ya kan. Nah hubungan antara gambar yang pertama dengan gambar yang kedua, seperti kata temanmu tadi nak, kalau gambar yang pertama ini ajakan, menghimbau kita, ayo peduli pajak. Nah, untuk apa pajak itu? Apa manfaatnya? Apa fungsinya? Siapa yang akan menikmati? Itu yang akan kita pelajari hari ini, ya. Gambar 1 dan 2 hubungannya apa? Ini, mari kita lihat. Oke, nah sebelum kita melihat apa peran dan fungsi pajak, coba sama-sama kita membaca kompetensi dasar ya. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian. Apa indikator yang mau kita capai dengan kita belajar materi hari ini? Nah ya. Nah, kompetensi dasar hari ini yaitu menganalisis fungsi dan peran pajak dalam pembangunan ekonomi. Itulah kompetensi dasar yang mau kita pelajari hari ini. Nah, ada indikatornya nih. Indikator pencapaiannya apa? Nah, coba kepada anak ibu, mari kita sama-sama membaca indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama dan yang kedua, 1, 2, ya. Menganalisis fungsi dan peran pajak dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Menyajikan hasil analisis fungsi dan peran pajak dalam pembangunan ekonomi. Oke. Nah, dengan kita belajar perpajakan hari ini, pada pertemuan ini, kita akan menganalisis fungsi dan peran pajak untuk pembangunan ekonomi Indonesia, gitu ya nak ya. Dan setelah kita nanti menganalisis, kita menyajikan hasil yang kita analisis. Nah, oke. Nah, ibu mau tanya ke kalian ini, fungsi dan manfaat pajak. Kalau minggu yang pertemuan yang lalu, sudahkah kita tahu kemana pajak itu? Sudah? Sudah ya. Nah, lebih dalam lagi, mari kita lihat apa fungsi dan manfaat pajak kita. Nah, kalau temanmu tadi sudah membagikan pelajaran yang lalu, pajak itu adalah kewajiban kepada negara yang bersifat memaksa, wajib, ya kan? Nah, di pertemuan lalu juga kita sudah tahu, kita itu sudah pernah bayar pajak sudah. Pada saat kita belanja ke mall, pada saat kita menonton di bioskop, pada saat kita makan di KFC, pada saat kita duduk nongkrong minum di Starbucks, kita sudah kena pajak, iya kan nak? Nah, hasil diskusi kita yang lalu bahwa itu sudah kena pajak dan kita sudah pernah melakukannya. Berarti kita sudah termasuk objek pajak. Nah, sebenarnya apa itu fungsi pajak? Untuk apa pajak itu? Mari kita lihat satu persatu fungsi pajak itu apa, ya. Pajak sangat berperan dalam kehidupan suatu negara. Kenapa dikatakan berperan? Pajak itu kenapa berperan? Karena melalui pajak itulah kita bisa menikmati pembangunan. Negara atau pemerintah akan memfasilitasi kita dengan jalan raya, dengan rumah sakit, dengan pendidikan, semuanya itu difasilitasi negara dengan mengelola pajak. Dari pajak yang kita bayar, maka itu pemerintah akan menggunakannya untuk kemakmuran rakyat. Kita bisa menikmati jalan yang bagus, ya kan? Kita bisa menikmati rumah sakit, itu karena kita membayar pajak. Iya kan, Nak? Nah, mari kita lihat apa aja
Pajak itu ternyata fungsinya beda-beda nak. Meskipun katanya itu pajak itu untuk pembangunan, ternyata beda-beda fungsi pajak itu ya. Fungsi pajak yang pertama, mari kita lihat sama, fungsi anggaran. Artinya fungsi anggaran ini ya, fungsi anggaran ini pajak akan digunakan pemerintah untuk pembangunan, memperluas lapangan pekerjaan, membangun infrastruktur. Nah, pemerintah akan membuat anggaran untuk ini nak, membiayai pembangunan, memperluas lapangan pekerjaan, membangun infrastruktur, juga menggaji ASN. Itu fungsi pajak ya, fungsi anggaran. Pemerintah akan menganggarkan pajak itu untuk pembangunan, memperluas lapangan pekerjaan, membangun infrastruktur, contohnya membangun jalan. Nah sekarang kita sudah menikmati jalan yang bagus ya nak, sudah ada jalan tol, ya kan? Dari mana pemerintah membangunnya itu? Dari pajak, dari anggaran. Nah itu ya nak ya. Kemudian ada lagi fungsi mengatur. Pajak itu fungsi mengatur, digunakan sebagai alat mengatur kebijakan negara. Ya, fungsi untuk mengatur. Mengatur apa? Memberikan proteksi terhadap barang. Misalnya pajak digunakan menghambat laju inflasi, mendorong ekspor, menarik dan mengatur investor modal. Itu dia pajak, fungsinya fungsi mengatur ya. Kemudian ada lagi fungsi pemerataan. Pajak itu berfungsi untuk pemerataan. Pemerataan apa? Maksudnya apa? Menyeimbangkan, menyesuaikan, supaya apa? Supaya kita yang di desa bisa menikmati fasilitas seperti yang di perkotaan. Caranya bagaimana? Maka pajak yang kita bayarkan itu akan dibagi, diratakan ke daerah-daerah terpencil, ke daerah-daerah yang jalannya masih kurang bagus, itu akan dibuat untuk pemerataan pembangunan ya. Kemudian ada lagi fungsi yang lain. Ada lagi fungsi yang lain? Banyak. Dari mana kita akan tahu fungsinya nanti lah? Kita akan lihat nanti kira-kira kemana fungsi pajak itu ya. Nah selanjutnya ada yang namanya manfaat pajak. Apakah pajak itu semuanya bermanfaat? Siapa yang menikmati? Kita menikmati dia. Manfaat pajak. Manfaat pajak ini sangat banyak. Tidak berbeda dengan fungsinya. Nah, pajak itu sangat bermanfaat baik kepada kita, kepada keluarga kita, kepada orang tua kita, kepada teman-teman kita. Contohnya yang pertama, pajak yang dikumpulkan dari masyarakat itu bermanfaat untuk belanja pegawai. Misalnya meliputi ASN, TNI, ya kan, polisi. Nah, mereka siapa yang menggaji mereka? Negara. Dari mana negara menggaji mereka? Dari APBN tadi, pajak yang kita bayarkan. Kemudian ada lagi manfaat pajak itu pembangunan sarana umum. Pajak itu bermanfaat untuk membangun sarana umum, contohnya rumah sakit, ya, jembatan, jalan raya, sama seperti gambar yang tadi ya kan, nak? Ya kan? Di gambar itu, ayo bayar pajak untuk apa? Membangun jalan, membangun jembatan. Ya kan? Akhirnya desa-desa terpencil, desa-desa tertinggal bisa menikmati jalan yang bagus, menikmati jembatan yang bagus yang bisa menghubungkan. Nah, itulah dia akhirnya terjadilah pemerataan tadi, fungsi pemerataan itu. Kemudian apalagi manfaatnya? Membiayai alat keamanan negara. Contohnya digunakan untuk membeli alat-alat perang, ya, untuk keamanan negara. Nah, ada lagi manfaat memberikan subsidi. Manfaat pajak itu memberikan
subsidi. Subsidi apa contohnya nak? Bagi petani, subsidi pupuk, ya kan? Ya kan? Nah, terus subsidi BBM. Ternyata kita sudah menikmati tuh, sudah tahu kita manfaat pajak itu sudah kita nikmati. Subsidi apa lagi nak? Subsidi listrik, ya kan? Ada kan listrik itu ada dia yang ada subsidinya, ada yang tidak gitu. Jadi kita sudah menikmati pajak itu dari subsidi pupuk bagi orang tua kita yang bertani, kita sudah menerima subsidi pupuk. Bagi kita yang punya kendaraan, subsidi bahan bakar. Ada lagi manfaatnya untuk membayar utang negara. Pajak itu ternyata bermanfaat juga untuk membayar utang negara. Manfaat yang lain menyediakan bantuan menjadi fasilitas pemerintah karena kan membagi bantuan, contohnya bantuan BLT, ya kan, bantuan pangan. Nah itu dari mana? Dari pajak, pajak yang kita bayarkan. Nah kemudian ada lagi manfaatnya menciptakan proyek lapangan kerja. Juga untuk usaha kecil dan menengah. Kadang kan ada misalnya usaha kecil akan dibantu pemerintah lewat desa, dana desa untuk membantu usaha-usaha kecil di pedesaan. Nah itu pemerintah membantu dari mana? Dapatnya dari mana? Dari pajak. Nah gitu ya nak ya. Nah dari manfaat, dari fungsi dan manfaat pajak yang sudah kita lihat tadi, kita mau lihat kemana-mana sebenarnya manfaat pajak itu. Nah untuk lebih jelas, mari kita lihat video berikutnya nak. Sebelum melanjutkan, kita lihat video. Kita mau melihat fungsi dan manfaat pajak itu kemana saja. Ini silakan disaksikan videonya nak ya. Pajak adalah kontribusi wajib rakyat kepada negara yang terutang, baik sebagai orang pribadi atau badan usaha yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan nggak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara. Pembayaran pajak merupakan peran serta masyarakat wajib pajak untuk ikut serta langsung dan bersama-sama melaksanakan pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Yoi. Sistem perpajakan Indonesia sudah menganut self-assessment, yaitu wajib pajak sudah diberikan kewenangan untuk menghitung sendiri, melaporkan sendiri, dan membayar sendiri pajak yang terutang yang harus dibayar. Aduh, habis itu duitnya kemana tuh ya kira-kira bayar pajak? Langsung aja deh aku bahas 7 manfaat bayar pajak. Yang pertama, membiayai kas negara. Uang pajak yang telah dibayarkan itu masuk ke kas negara, kemudian melalui Undang-Undang APBN atau disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan untuk membiayai program kerja yang dikelola oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Program kerja pemerintah pusat dibiayai melalui skema daftar isian pelaksanaan kegiatan masing-masing kementerian dan lembaga negara. Sedangkan alokasi untuk pemerintah daerah dijalankan melalui skema dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan bagi hasil. Yang kedua, mengurangi beban masyarakat. Kamu tahu gak sih, kalau bayar pajak sendiri itu tujuannya adalah mengurangi beban masyarakat loh. Dana pajak yang telah dibayarkan oleh wajib pajak ke kas negara biasanya digunakan untuk membiayai fasilitas publik. Walau sampai saat ini fasilitas publik tersebut belum memadai dikarenakan adanya keterbatasan anggaran. Yang ketiga, membiayai kepentingan umum. Uang pajak yang telah dibayarkan wajib pajak juga digunakan oleh negara untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk untuk membiayai pembangunan. Dari pembangunan tersebut, membuka kesempatan kerja untuk masyarakat serta meningkatkan pendapatan masyarakat pula. Yang keempat, mendanai pemerintah. Mendanai pemerintah yang dimaksud di sini ya, untuk membuat kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga.
Yang kelima, mencapai tujuan tertentu. Pajak juga biasanya digunakan pemerintah untuk alat dalam mencapai tujuan tertentu dan pelengkap dari fungsi anggaran. Yang keenam, memberikan subsidi. Wajib pajak juga sebenarnya telah merasakan manfaat yang mereka terima dari pembayaran pajaknya. Walaupun secara nggak langsung, pemerintah sampai saat ini masih memberikan subsidi untuk sektor-sektor tertentu. Bahkan, masyarakat yang nggak membayar pajak pun menerima manfaatnya, seperti misalnya adanya subsidi untuk BBM, listrik, pangan, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, membiayai pengeluaran negara. Selain itu, uang yang masuk ke negara juga digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Kas ini digunakan untuk membiayai pembuatan fasilitas umum dan infrastruktur agar menjadi semakin baik dan gak kalah saing dengan negara-negara lainnya gitu loh guys. Ternyata fungsi bayar pajak itu menguntungkan semua pihak ya. Kita hidup gak untuk sendiri. Kita harus mendukung pemerintahan dalam menyukseskan setiap program pemerintah di Indonesia dengan cara bayar pajak. Orang bijak bayar pajak. Oke, apa yang tengah kita tanya nak? Orang bijak bayar pajak. Nah, kita tadi sudah menyaksikan video tentang manfaat pajak, ya. Manfaatnya di darat, di laut, di udara sudah kita nikmati. Pemerintah akan mengelola dana pajak yang kita bayarkan, tentunya akan kita nikmati pada masa mendatang. Baik melalui jalan raya, pembangunan jembatan, rumah sakit, pendidikan, kita akan menikmati dari situ. Tidak serta-merta, tidak secara langsung kita menikmati ketika kita membayar pajak, tapi akan kita nikmati melalui pembangunan yang kita lihat di negara kita. Nah, sekarang dari video itu kita semakin jelas peran pajak itu, manfaat pajak itu untuk pembangunan, untuk kemakmuran rakyat, untuk kemakmuran orang banyak gitu. Iya kan? Nah, peran pajak untuk pembangunan ekonomi. Apa peran pajak untuk pembangunan ekonomi? Apa kira-kira nak? Ya. Nah, itu yang mau kita diskusikan ya. Sebelum kita berdiskusi kepada anak-anak ibu, mari silakan bentuk kelompoknya, kita akan berdiskusi. Silakan. Barusan kabar 12 macam lagi dah. Jaringan dia itu jaringan kita ini. Jaringan di sini lah berarti. Mana ini? Iya, segera ya nak. Berapa menit tadi? Ini dimatikan ini. Kita akan melakukan diskusi kelompok. Sekarang ada 4 kelompok ya nak ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Nah, ibu akan membagikan lembar LKPD
LKPD bahan diskusi untuk masing-masing kelompok. Ini kepada kelompok yang pertama, kelompok yang kedua, kelompok yang ketiga, dan kelompok yang keempat. Oke, nah, mari sama-sama perhatikan lembar LKPD-nya, Nak. Di halaman yang pertama, coba lihat di lembar LKPD-nya, ya. Di lembar LKPD sudah ada kalian nanti menuliskan di lembar LKPD kelas, kelompok, dan nama anggota kelompok. Ibu ulang sekali lagi, kelompok yang pertama, kelompok yang kedua, kelompok yang ketiga, dan kelompok yang keempat. Oke? Nah, setelah mengisi nama dan anggota kelompoknya, coba lihat di petunjuk mengisi atau mengerjakan bahan diskusinya. Yang pertama, perhatikan gambar pada lembar di bawah ini. Coba perhatikan gambar yang ada di halaman yang kedua. Nah, itu ada gambar, ada 3 ya, Kak, ya. Gambar di poin nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Nah, amati gambar berikut, kemudian isi kolom tabel sesuai identifikasi. Artinya ketika kalian mengamati, kalian harus identifikasi gambar itu masing-masing, ya. Oke. Setelah itu, pertanyaan yang kedua, apa hubungan pembangunan infrastruktur dengan pembangunan ekonomi? Yang ketiga, sebagai warga negara yang baik, kita harus mendukung pembangunan ekonomi Indonesia. Apa usaha yang bisa kamu lakukan? Nah, yang keempat, seberapa besar peran pajak dalam pembangunan ekonomi negara kita saat ini? Nah, ini bahan diskusi yang akan kalian diskusikan secara berkelompok. Kalian boleh mengerjakannya dengan membaca buku paket, boleh membuka Google, boleh searching di Google, boleh ya, Nak. Di YouTube boleh, silakan. Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakan lembar diskusinya. Silakan berdiskusi masing-masing kelompok. Ya, silakan berdiskusi ya, Kak, ya. Masing-masing kelompok silakan berdiskusi. Ya, silakan boleh membaca dari buku, boleh diteratur dari searching Google, boleh ya, Nak? Boleh juga lihat YouTube atau di aplikasi yang lain, silakan. Sudah jelas tadi pertanyaannya, Nak? Jelas? Oke, silakan dikerjakan. Bisa, Nak, kelompoknya? Jelas pertanyaannya? Jelas? Oke, ini ada gambar, ini maksudnya gambar 1, ini kesamaan gambar 1. Ini gambar yang kedua, gambar yang 3. Oke? Bisa kelompok 3? Bisa, Nak?
Nah, maksudnya di sini ini ya. Ini gambar yang pertama. Ini gambar yang pertama. Ini gambar yang kedua. Gambar yang ketiga. Tentu bisa lihat bedanya kan. Kalau di gambar yang pertama ini kondisinya seperti apa? Belum menikmati pembangunan. Ini sedang menikmati pembangunan. Pemerintah sedang melakukan pembangunan. Kemudian bagaimana peran pajak itu untuk meningkatkan pembangunan ekonomi? Apa hubungannya dengan kesini? Itu silakan amati gambar kemudian isi kolom. Oke. Nah, silakan kerjakan lagi. Silakan berkolaborasi, berdiskusi dengan teman-temannya. Kemudian kelompok yang kedua sudah? Oke, yang pertama sudah nak? Oke. Bisa dibantu temannya ya. Silakan bersama-sama mencari solusinya. Sudah? Kalau ada yang mau bertanya, boleh silakan ditanya ya nak. Jika kalian mengalami kesulitan, boleh bertanya, kita diskusikan. Cukup jelas tadi pertanyaannya nak ya. Apa peran pajak? Peran pajak itu untuk pembangunan ekonomi. Kalau tadi sudah membangun infrastruktur, ya kan, membangun rumah sakit. Nah, fungsinya untuk ekonomi apa? Pembangunan ekonomi apa? Kira-kira seperti itu ya nak. Bisa kelompok satu. Kelompok yang kedua, aman? Nah, silakan. Ada kesulitan? Tidak. Oke. Kelompok yang ketiga? Ya, sudah? Kelompok yang keempat, wes sudah? Ayo dikerjakan. Coba yang lain membaca dari buku, boleh jika ada buku ya. Bang. Ayo.
Oke, sudah? Kelompok yang kedua. Tenang. Belum? Oke, waktu diskusi 5 menit lagi ya. Ya, tadi kan 10 menit kan? Nah, sekarang tinggal 5 menit lagi. Bagaimana kelompok 1 sudah? Sudah. Nomor berapa yang belum, Nak? Nomor 4. Peran pajak dalam pembangunan ekonomi. Oke. Nomor 4 ya. Nomor kelompok yang kedua? Oh, ya. Sudah mau selesai? Bagus. Yang 4. Kelompok 3 sudah? Oh, belum. Bantu, Nak, bantu. Ayo dibaca bukunya. Ini kelompok 4 sudah? Sedikit lagi. Oke, sedikit lagi. Ayo ya, berlomba ya, berlomba melakukan diskusi, berkolaborasi dengan teman-temannya.
Diskusi itu bisa berbagi pendapat. Sudah? Sudah? Oke, kelompok yang keempat sudah? Kelompok tiga sudah? Kelompok dua? Kelompok satu? Oke, semuanya sudah selesai. Baik, sudah selesai diskusinya. Nah, hasil diskusi kalian akan kita dengarkan bersama-sama. Silakan kepada masing-masing kelompok diunjuk satu orang untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya ya nak ya. Kita mulai dari kelompok yang pertama. Kelompok yang lain silakan didengarkan. Ya, silakan Mike. Ya, kelompok yang pertama siapa yang baca? Oke, Oke, kelompok pertama kita dengarkan mempresentasikan hasil diskusinya nak. Ya. Identifikasi atau ceritakan masing-masing gambar 1, 2, dan 3 menurut pendapatmu. Gambar yang pertama, gambar jalan dan jembatan yang sangat memprihatinkan atau rusak. Gambar yang kedua, pemerintah sedang mempersiapkan pembangunan jalan. Gambar yang ketiga, hasil pembangunan yang dilakukan pemerintah dan hasil yang sudah bisa dinikmati. Ya. 2. Apa hubungan pembangunan infrastruktur dengan pembangunan ekonomi? Pembangunan infrastruktur memberikan peranan yang sangat penting untuk memacu pertumbuhan ekonomi baik di tingkat daerah maupun nasional. Oke. 3. Sebagai warga negara yang baik, kita harus mendukung pembangunan ekonomi Indonesia. Apa usaha yang bisa kamu lakukan? 1. Partisipasi dalam program pemerintah. 2. Peningkatan keterampilan. 3. Membayar pajak. 4. Seberapa besar peran pajak dalam pembangunan ekonomi di negara kita saat ini? Jelaskan. 1. Sebagai menjaga keseimbangan perekonomian suatu negara. 2. Sebagai distribusi pendapatan. 3. Untuk pendanaan pemerintahan. Oke. Nah, kalian sudah mendengarkan hasil diskusi dari kelompok yang pertama kepada kelompok yang lain. Mari berikan tepuk tangan. Silakan presentasikan hasil diskusinya nak. Berikut diskusi kami dari kelompok 2. Gambar yang pertama yaitu gambar jalanan pedesaan dan jembatan penyeberangan dengan kondisi yang sangat memprihatinkan, di mana jalan yang rusak dan sulit dilalui kendaraan umum. Gambar yang kedua adalah pemerintah sudah mulai mengupayakan pemerataan pembangunan, dimulai dari pembangunan infrastruktur atau jalan sebagai fasilitas untuk pemerataan distribusi dari desa ke kota atau dari kota ke desa. Iya. Gambar yang ketiga adalah gambar iklan atau poster yang bertujuan mengimbau dan mengajak untuk membayar pajak. Ya. 2. Apa hubungan pembangunan infrastruktur dengan pembangunan ekonomi? Adalah hubungan antara pembangunan infrastruktur dan pembangunan ekonomi adalah pembangunan infrastruktur memberi peranan yang sangat penting untuk memacu pertumbuhan ekonomi karena dapat sebagai upaya pemerataan kesejahteraan rakyat Indonesia.
3. Sebagai warga negara yang baik, kita harus mendukung pembangunan ekonomi Indonesia. Upayanya yang dapat kita lakukan adalah 1. Meningkatkan kualitas pendidikan. 3. Perencanaan pembangunan yang matang. 2. Perencanaan pembangunan yang matang. 3. Menyediakan infrastruktur yang lengkap. Oke. Yang keempat, seberapa besar peran pajak dalam pembangunan ekonomi negara kita saat ini adalah sebagai sumber pendapatan negara dan berfungsi untuk membiayai pengeluaran negara, membiayai kas negara, dan mencapai tujuan tertentu. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Kalian sudah mendengarkan hasil diskusi dari kelompok 2. Mari berikan tepuk tangan. Selanjutnya nih, kelompok yang ketiga. Silakan dipresentasikan hasil diskusinya. Berikut hasil diskusi kami dari kelompok 3. 1. Identifikasi atau ceritakan masing-masing kelompok 1, 2, dan 3 menurut pendapatmu. Gambar 1. Gambar jalan pedesaan dan jembatan penyeberangan dengan kondisi yang sangat memprihatinkan, di mana jalan yang rusak dan sulit sangat dilalui kendaraan umum, mengakibatkan sulitnya distribusi dan kegiatan ekonomi para warga di pedesaan. Gambar 2. Gambar yang berisikan proses perbaikan jalan atau pembangunan jalan. Gambar ketiga. Gambar bangunan yang sudah berdiri dari hasil pembayaran pajak masyarakat. 2. Apa hubunganmu pembangunan infrastruktur dengan pembangunan ekonomi? Memacu pertumbuhan ekonomi baik di tingkat nasional maupun daerah, serta mengurangi pengangguran, mengentaskan kemiskinan, dan tentunya meningkatkan kesejahteraan rakyat. 3. Sebagaimana negara yang baik, kita harus mendukung pembangunan ekonomi Indonesia. Apa usaha bisa kamu lakukan? Dengan melakukan pembayaran pajak tepat waktu. Ya, bagus. 4. Seberapa Seberapa besar peran pajak dalam pembangunan ekonomi negara kita saat ini? Jelaskan. Fungsi pajak sangat berperan bagi pembangunan negara dan masyarakat. Pajak digunakan untuk membiayai beberapa macam pengeluaran publik. Pajak dibayarkan oleh rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang yang berlaku. Fungsi pajak begitu penting sehingga setiap orang harus memenuhi kewajiban pajaknya. Tanpa fungsi pajak, sebagian besar kegiatan negara akan sulit berjalan. Oke, terima kasih. Mari berikan aplaus. Oke, yang selanjutnya kelompok yang keempat. Silakan presentasikan hasil diskusinya, Nak. Pada kelompok 4, Ibu persilakan. Berikut hasil diskusi kami dari kelompok 4. Pertanyaan yang pertama, identifikasi ceritakan masing-masing gambar 1, 2, dan 3. Pada gambar pertama, menunjukkan kurangnya pembangunan infrastruktur di pedesaan. Pada gambar kedua, menunjukkan tentang pembangunan infrastruktur agar masyarakat tidak kesusahan ketika melakukan perjalanan. Pada gambar ketiga, menunjukkan pembangunan ekonomi di perkotaan mengalami perkembangan yang baik, ditunjukkan melalui gedung-gedung tinggi yang menjulang dan rapi. Hal ini didukung oleh kepedulian masyarakat untuk syarat pajak. Pada pertanyaan kedua, apa hubungan pembangunan infrastruktur dengan pembangunan ekonomi? Infrastruktur yang baik menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang baik. Pertanyaan ketiga, sebagai warga negara yang baik, kita harus mendukung pembangunan ekonomi Indonesia. Apa usaha yang bisa kamu lakukan? Yang pertama, menjadi warga negara yang taat membayar pajak. Yang kedua, menjadi duta pajak seperti mengajak teman atau orang lain sekitar untuk peduli dan taat pajak. Pada pertanyaan yang keempat, seberapa besar peran pajak dalam pembangunan ekonomi negara? Selesai. Baik, sudah selesai diskusinya. Nah, hasil diskusi kalian akan kita dengarkan bersama-sama. Silakan kepada masing-masing kelompok diunjuk satu orang untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya, ya, Nak, ya. Kita mulai dari kelompok yang pertama. Kelompok yang lain silakan didengarkan. Ya, silakan, Mike. Ya, kelompok yang pertama siapa yang baca?
Gambar yang pertama, gambar jalan dan jembatan yang sangat memprihatinkan atau rusak. Gambar yang kedua, pemerintah sedang mempersiapkan pembangunan jalan. Gambar yang ketiga, hasil pembangunan yang dilakukan pemerintah dan hasil yang sudah bisa dinikmati. Ya. Dua, apa hubungan pembangunan infrastruktur dengan pembangunan ekonomi? Pembangunan infrastruktur memberikan peranan yang sangat penting untuk memacu pertumbuhan ekonomi baik di tingkat daerah maupun nasional. Oke. Tiga, sebagai warga negara yang baik, kita harus mendukung pembangunan ekonomi Indonesia. Apa usaha yang bisa kamu lakukan? Satu, partisipasi dalam program pemerintah. Dua, peningkatan keterampilan. Tiga, membayar pajak. Empat, seberapa besar peran pajak dalam pembangunan ekonomi di negara kita saat ini? Jelaskan. Satu, sebagai menjaga keseimbangan perekonomian suatu negara. Dua, sebagai distribusi pendapatan. Tiga, untuk pendanaan pemerintahan. Oke. Nah, kalian sudah mendengarkan hasil diskusi dari kelompok yang pertama kepada kelompok yang lain. Mari berikan tepuk tangan. Oke. Nah, berikutnya kelompok yang kedua. Silakan presentasikan hasil diskusinya, Nak. Berikut diskusi kami dari kelompok 2. Gambar yang pertama yaitu gambar jalanan pedesaan dan jembatan penyeberangan dengan kondisi yang sangat memprihatinkan, di mana jalan yang rusak dan sulit dilalui kendaraan umum. Gambar yang kedua adalah pemerintah sudah mulai mengupayakan pemerataan pembangunan, dimulai dari pembangunan infrastruktur atau jalan sebagai fasilitas untuk pemerataan distribusi dari desa ke kota atau dari kota ke desa. Iya. Gambar yang ketiga adalah gambar iklan atau poster yang bertujuan mengimbau dan mengajak untuk membayar pajak. Ya. Dua, apa hubungan pembangunan infrastruktur dengan pembangunan ekonomi? Adalah hubungan antara pembangunan infrastruktur dan pembangunan ekonomi adalah pembangunan infrastruktur memberi peranan yang sangat penting untuk memacu pertumbuhan ekonomi karena dapat sebagai upaya pemerataan kesejahteraan rakyat Indonesia. Tiga, sebagai warga negara yang baik, kita harus mendukung pembangunan ekonomi Indonesia. Upayanya yang dapat kita lakukan adalah satu, meningkatkan kualitas pendidikan. Tiga, perencanaan pembangunan yang matang. Dua, perencanaan pembangunan yang matang. Tiga, menyediakan infrastruktur yang lengkap. Yang keempat, seberapa besar peran pajak dalam pembangunan ekonomi negara kita saat ini adalah sebagai sumber pendapatan negara dan berfungsi untuk membiayai pengeluaran negara, membiayai kas negara dan mencapai tujuan tertentu. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Kalian sudah mendengarkan hasil diskusi dari kelompok 2. Mari berikan tepuk tangan. Selanjutnya nih, kelompok yang ketiga. Silakan dipresentasikan hasil diskusinya. Berikut hasil diskusi kami dari kelompok 3. 1. Identifikasi atau ceritakan masing-masing gambar 1, 2, dan 3 menurut pendapatmu. Gambar 1. Gambar jalan pedesaan dan jembatan penyeberangan dengan kondisi yang sangat memprihatinkan, di mana jalan yang rusak dan sulit sangat dilalui kendaraan umum, mengakibatkan sulitnya distribusi dan kegiatan ekonomi para warga di pedesaan. Gambar 2. Gambar yang berisikan proses perbaikan jalan atau pembangunan jalan. Gambar ketiga. Gambar bangunan yang sudah berdiri dari hasil pembayaran pajak masyarakat. 2. Apa hubunganmu pembangunan infrastruktur dengan pembangunan ekonomi? Memacu pertumbuhan ekonomi baik di tingkat nasional maupun daerah, serta mengurangi pengangguran, mengentaskan kemiskinan dan tentunya meningkatkan kesejahteraan rakyat. 3. Sebagaimana negara yang baik, kita harus mendukung pembangunan ekonomi Indonesia. Apa usaha bisa kamu lakukan? Dengan melakukan pembayaran pajak tepat waktu. Ya, bagus. 4. Rakyat sebesar
Seberapa Seberapa besar? besar peran pajak dalam pembangunan ekonomi negara kita saat ini? Jelaskan. Fungsi pajak sangat berperan bagi pembangunan negara dan masyarakat. Pajak digunakan untuk membiayai beberapa macam pengeluaran publik. Pajak dibayarkan oleh rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang yang berlaku. Fungsi pajak begitu penting sehingga setiap orang harus memenuhi kewajiban pajaknya. Tanpa fungsi pajak, sebagian besar kegiatan negara akan sulit berjalan. Oke, terima kasih. Mari berikan applause. Oke, yang terakhir nih kelompok yang keempat, silakan presentasikan hasil diskusinya Nak. Pada kelompok 4 Ibu persilakan. Berikut hasil diskusi kami dari kelompok 4. Pertanyaan yang pertama, identifikasi ceritakan masing-masing gambar 1, 2, dan 3. Pada gambar pertama, menunjukkan kurangnya pembangunan infrastruktur di pedesaan. Iya. Pada gambar kedua, menunjukkan tentang pembangunan infrastruktur agar masyarakat tidak kesusahan ketika melakukan perjalanan. Iya. Pada gambar ketiga, menunjukkan pembangunan ekonomi di perkotaan mengalami perkembangan yang baik ditunjukkan melalui gedung-gedung tinggi yang menjulang dan rapi. Hal ini didukung oleh kepedulian masyarakat untuk syarat pajak. Pada pertanyaan kedua, apa hubungan pembangunan infrastruktur dengan pembangunan ekonomi? Infrastruktur yang baik menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang baik. Pertanyaan ketiga, sebagai warga negara yang baik, kita harus mendukung pembangunan ekonomi Indonesia. Apa usaha yang bisa kamu lakukan? Yang pertama, menjadi warga negara yang taat membayar pajak. Yang kedua, menjadi duta pajak seperti mengajak teman atau orang lain sekitar untuk peduli dan taat pajak. Pada pertanyaan yang keempat, seberapa besar peran pajak dalam pembangunan ekonomi negara kita saat ini? Dapat menyesuaikan tarif pajak untuk mengendalikan inflasi, mengatasi deflasi, atau merangsang pertumbuhan ekonomi. Sekian hasil diskusi dari kami kelompok 4. Terima kasih. Oke, beri tepuk tangan kepada kelompok yang keempat. Baik, terima kasih Nak. Hasil diskusinya yang sangat bagus sekali. Kelompok 1, 2, 3, dan 4 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Terima kasih kepada kalian semua. Sekali lagi kepada seluruh kelompok, berikan tepuk tangan untuk kita. Oke, nah, Ibu akan memberikan kesimpulan. Kita akan menyimpulkan hasil diskusi kita pada siang hari ini. Sebagai kesimpulan dari bahan diskusi kita hari ini, coba yang pertama, gambar yang kita lihat menunjukkan kondisi kita saat ini, ya kan? Kalau gambar yang ketiga tadi, kondisinya di perkotaan, pembangunan sudah sangat baik, ya, pembangunan di perkotaan sudah sangat baik. Kemudian pembangunan di desa tadi, di jalanan yang masih rusak, jembatannya yang masih kurang baik, sehingga membuat transportasi kita tidak lancar. Itu tadi kesimpulan dari semua gambar. Ya, kemudian apa tadi lagi kesimpulan yang kedua itu hubungan pembangunan infrastruktur itu hubungannya yaitu ketika infrastruktur baik, jalanan baik, ya kan, menjadi distribusi baik, iya kan, pemerataan baik. Kalau jalanan rusak, bagaimana mau pemerataan pembangunan, ya kan? Dimulai dari infrastruktur. Semakin bagus jalur distribusi, maka pemerataan pembangunan semakin baik. Nah, kemudian kesimpulan yang ketiga, sebagai warga negara yang baik, kita harus mendukung pembangunan. Apa usaha kita? Yang pertama, usaha kita yang pertama adalah jadilah wajib pajak yang taat pajak, bayar pajak. Apalagi usaha yang lain, menjadi duta pajak,
mengajak, menghimbau teman-teman menjadi wajib pajak yang baik, ya. Selain kita menjadi wajib pajak, kita juga menjadi duta, mengajak, menghimbau teman-teman kita, orang lain, orang tua kita menjadi wajib pajak yang baik, yang taat, ya nak ya. Kemudian kesimpulan yang terakhir, seberapa besar peran atau manfaat pembangunan ekonomi negara kita saat ini? Nah, peran pajak itu sangat mendukung pembangunan. Ketika kita taat pajak, ketika kita membayarkan pajak, maka pemerintah akan dengan sangat leluasa untuk membagi atau mendistribusikan pemerataan pembangunan ya dari pajak yang kita kumpulkan. Jadi pajak itu sangat berperan penting untuk pembangunan kita. Itu kesimpulan kita hari ini, ya. Selanjutnya, untuk mengevaluasi hasil belajar kita hari ini, Ibu akan memberikan evaluasi kepada kalian. Silakan membuka handphonenya. Ibu akan memberikan soal. Buka handphonenya, silakan. Ya, Ibu sudah kirimkan di situ nak evaluasi soal untuk kalian kerjakan. Silakan dimulai dari sekarang, kerjakan hanya 5 menit saja. Soalnya hanya 5 nak. Ya, silakan masing-masing mengerjakan di Google Form yang sudah Ibu bagikan di WA Group. Ya, silakan segera. Oke. Oke. Sudah? Sudah? Bilang lagi. Nggak ada lembar refleksi ada. Udah payah masuk. Udah payah masuk. Ulang kali ini paling nyaman mau masuk ke dalam. Sudah keprofesionalan itu. Udah jadi kan yang apa? Kayak dibuat kendali kisahnya itu dah. Itulah keprofesionalan itu. Ini orang-orang yang apa ya bisa dilurusin.
Masa kita. This meeting is being recorded. Oke, saudara. Baik, sudah selesai? Evaluasi sudah dikerjakan? Sudah, Bu. Oke, nanti Ibu akan periksa ya. Sudah ya, semua di sana sudah selesai? Sudah? Oke. Nah, dari hasil pembelajaran kita hari ini, dari materi hari ini kita sudah selesai melaksanakan diskusi kelompok, sudah presentasi, dan kalian sudah menyelesaikan evaluasi atau mengerjakan soal. Ada 5 tadi ya. Nah, selanjutnya dari hasil diskusi hari ini, Ibu tadi memperhatikan dari hasil diskusi baik kelompok 1, 2, 3, dan 4. Dari hasil penyajian diskusinya semuanya bagus. Semuanya bagus. Tapi ada yang lebih bagus, nah. Ada yang lebih bagus dari penggunaan kata-katanya, dari hasil pemaparannya tadi, dari kerjasamanya, ya kan? Dari yang Ibu periksa dan yang Ibu perhatikan tadi, hari ini, diskusi hari ini sangat baik semua, tapi ada yang lebih baik, itu kelompok 4. Ibu menyimpulkan tadi sepertinya tidak jauh beda dengan apa yang sudah disimpulkan yang mereka selesaikan ya. Selamat kepada kelompok 4. Sekali lagi nak, lebih meriah, berikan tepuk tangan kepada kelompok 4. Nah, sebagai apresiasi Ibu kepada kalian, Ibu berikan kalian hadiah supaya semakin semangat. Ibu berikan permen untuk kalian lebih semangat lagi ya nak. Oke, kelompok 4. Oke? Oke. Terima kasih. Nah, kita akan mengakhiri pertemuan kita, tapi ada ini. Kita harus merefleksi. Seperti apa? Sudahkah ketuntasan belajar kita hari ini? Sudahkah baik? Sudahkah kita mengetahui? Sudahkah sesuai dengan kompetensi dasar? Atau apakah kalian menyukai? Apakah kalian mengerti metode hari ini? Ibu akan membagikan kepada kalian lembar refleksi. Ya, lembar refleksi ini dikerjakan oleh masing-masing kalian ya nak. Ya, Ibu akan bagikan. Nah, silakan isi masing-masing lembar refleksi yang sudah Ibu bagikan. Di lembar refleksi itu ada kolom yang pertama uraiannya, yang kedua kolom jawaban, yang ketiga kolom catatan. Kalau kalian menjawab iya, checklist di kolom iya. Itu ada petunjuknya ya. Silakan isi pertanyaan uraian dengan cara checklist pada jawabannya atau tidak ya. Jika kalian menjawab tidak, maka berikan alasannya di kolom catatan. Benar? Oke.
silakan dijawab nama dan redaksinya ya. Sudah nak? Ya, itu namanya. Sudah? Di sana sudah? Sudah ini? Ya? Sudah nak? Oke, silakan masing-masing dikumpulkan kepada satu orang. Ada lagi? Oke, nak, yang lain? Oke, sudah? Oke. Baik, ini sudah ya? Sudah ya? Sudah? Ini masih ada yang belum? Ini? Oh, oke. Oke, nak? Hari ini kita akan mengakhiri pertemuan kita. Ya? Kita akan mengakhiri pertemuan kita hari ini. Bahwa hari ini kita telah belajar tentang fungsi dan manfaat pajak bagi pembangunan ekonomi. Kalian tadi sudah menganalisa fungsi pembangunan ekonomi, fungsi pajak kepada pembangunan ekonomi di Indonesia. Dan kalian juga sudah menyajikan tadi hasil analisis lewat diskusi kelompok dan telah memaparkannya lewat presentasi. Ya, terima kasih dan semoga setelah kita mengetahui fungsi dan manfaat pajak, semoga kita juga menjadi warga negara yang taat pajak, yang taat pajak. Oke. Nah, kita akan mengakhiri pertemuan kita, nak. Silakan kepada masing-masing supaya merapikan tempat duduknya kembali ke dengan tertib. Oke,
Sudah? Sudah ya? Sudah rapi semua? Baik, kita akan mengakhiri pertemuan kita hari ini dengan harapan Ibu pada pertemuan yang akan datang kita lebih semangat lagi belajar supaya kita semakin mengetahui fungsi dan peran pajak tadi. Mari kita belajar juga di rumah ya nak. Pada Bapak Ibu jangan lupa belajar di rumah ya. Diulang-ulang pelajarannya supaya pada pertemuan yang akan datang kita bisa melanjutkan dan kita lebih paham lagi tentang pajak. Pertemuan yang akan datang kita masih membahas tentang pajak ya. Baik itu tarif pajak maupun perbedaan pungutan pajak dengan pungutan yang lain ya. Oke, nah kepada anak-anak Ibu jangan lupa nanti nak pelajarannya diulang di rumah dan kita akan mengakhiri pertemuan kita hari ini. Kepada anak-anak Ibu ucapkan terima kasih sudah belajar, terima kasih sudah berdiskusi, dan terima kasih juga sudah mengerjakan evaluasi yang telah Ibu berikan lewat Google Form yang tadi ya. Ibu akan memeriksa dan hasil evaluasi kalian akan Ibu umumkan di grup ya. Nilainya akan Ibu umumkan di grup nanti hasil evaluasinya. Kemudian Ibu akan memeriksa refleksinya untuk melihat ketuntasan belajar kita hari ini. Cukup sekian hari ini, kita akan mengakhiri pertemuan kita. Kita akan kembali dengan pelajaran selanjutnya kepada anak-anak Ibu. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin di dalam doa. Kita bersyukur hari ini kita telah melakukan pembelajaran dengan baik. Terima kasih nak, silakan. Sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Berdiri. Pada ibu guru kita, beri salam. Selamat siang nak, sampai bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Silakan beristirahat. Silakan beristirahat sebentar, menunggu guru yang lain untuk masuk ke pelajaran berikutnya. Terima kasih. Selamat siang. Siang.